Taruna ya? Iya, Mas. Teman-teman, Mas. Ayo. Pertama-tama Wilujeng Sumping Sampurasun. Pertama-tama mohon maaf saya tidak pakai bahasa Sunda walaupun Rebo Nyunda tentang sebagai bahasa Indonesia. Pertama-tama saya sampaikan Wilujeng Sumping di wilayah Kecamatan Bojongloang Kidul dengan kasumpingan Bapak, alhamdulillah warga Kecamatan Bojongloang Kidul ini sangat gembira sekali dengan kedatangan Bapak. Jumlah kelurahan 6 kelurahan, jumlah RW 44 RW, jumlah RT 262 RT, jumlah penduduk adalah 74.341 jiwa, dan jumlah kakak 21.632 kakak. Secara geografis, pemukiman dan usaha adalah 409,27 hektar, pasos dan pasung 148,40 hektar, ada sawah, tegalan, kebun, kolam 33,08 hektar. Gambaran umum Kecamatan Bojongloang Kidul, sebelah utara adalah Kecamatan Astananya, sebelah timur Kecamatan Astananya, sebelah selatan adalah Kabupaten Bandung, sebelah barat Kecamatan Bojongloang Kaler dan Kecamatan Babakan Ciparai. Sarana peribadatan ada masjid jumlahnya 102 buah, langgar 67 buah, gereja 5 buah, dan vihara 2 buah. Nah, ini adalah permasalahan umum yang ada di wilayah Kecamatan Bojongloang Kidul. Pertama adalah penyumbatan sungai dan drainase, anak kali Ciroyong dan di Jalan Peta. Penyebab adalah sampah kiriman penyumbatan di saluran tertutup, ada drainase, ada ini sudah ada gambarnya. Dampaknya adalah banjir Cilincang. Jadi salah satu penyebab banjir yang ada di Jalan Dewi Panjang. Upaya yang sudah dilakukan adalah opsi petugas gorong-gorong dengan warga masyarakat. Usulan tindak lanjutnya dari wilayah Bojongloang Kaler di saluran memakai sariksik. Jadi di ini sehingga tidak selalu banjir dan tiap hari itu harus dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan itu sampah banyak sekali. Jadi harus setiap hari. Sariksik itu bandingan. Iya. Jadi sampahnya itu kemarin pada waktu opsi ada yang membuang TV juga, Pak. Nah, ada TV berapa ini ya? Kecil ya? Itu ada TV. Sesuatu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Semat Bojongloang Kidul beserta seluruh jajaran, Sekda, para kepala dinas, Dirut dari Kebersihan, Muspika, Pak Denny, Wakil Ketua DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Hari ini adalah perwujudan dari program wali kota namanya Sapa Warga, ini yang kelima, ya, alhamdulillah, untuk memapping permasalahan teknis yang mungkin bisa kita carikan solusi praktis secara cepat. Dari paparan Bu Camat tadi sudah jelas hampir 90% permasalahannya infrastruktur, dan dari 90% infrastruktur rata-rata masalahnya banjir tadi ini. Jadi kelihatannya tolong dikerahkan, karena saya khawatir bulan Oktober saat saat hujan datang, potensi banjir ini akan datang lagi. Jadi mumpung sekarang masih kemarau, kita kerja keras sama-sama di titik-titik yang tadi sudah Ibu Camat sampaikan. Setelah ini kita akan ke lapangan, karena saya akan melihat sendiri problem PKL, lokasi parkir tadi dan sebagainya, untuk kita ambil keputusan-keputusan yang cepat.
terkait dengan permasalahan. Kalau masalah gerbang, kita lihat dulu flyovernya setinggi apa, ya. Karena saya juga belum hafal nanti posisinya seperti apa. Pakai patung pancoran nanti di atas atau gimana, saya kira kita menyesuaikan. Nah, di ruangan ini selain arahan saya, nanti saya beri kesempatan ya dari PKK, LPM, tokoh masyarakat, Karang Taruna untuk menyampaikan unek-uneknya. Kalau ada satu dua hal saya akan catat. Tapi ingin saya sampaikan yang pertama adalah kepada para staf di lingkungan Kecamatan Bojong Loa Kidul, saya titip pelayan publik harus prima, Bu ya. Saya tidak mau dengar ada pungli-pungli, ada pelayanan yang waktu pelayanannya nggak bisa ditebak gitu ya. Datang lebih telat dari warga, hal-hal dasar itu adalah ukuran dari kepemimpinan Ibu Camat. Jadi Ibu Camatnya harus lebih tanggap, lebih cerewet juga. Dan yang dibutuhkan zaman sekarang adalah kepemimpinan horizontal ya, Bu Camat. Kepemimpinan horizontal itu jangan hanya ditunjuk, tapi juga ikut bersama yang ditunjuk untuk menggerakkan perubahan. Sesekali di belakang memotivasi, jadi kemajuan. Nah itu kepemimpinan yang saya juga sedang praktekkan. Kapan di depan, tapi lebih banyak di tengah, sesekali di belakang. Nah oleh karena itu kita ingin melihat kecamatan ini menjadi kecamatan terbaik. Urusan K3 yang pertama tentunya fokuskan energi kita pada jalan-jalan protokol, Bu. Jadi daerah Lewi Panjang terminal kan masuk ke wilayah ini, kita masih riwe ya. Juga saya minta ke Satpol karena buat apa ada Lewi Panjang terminal hari ngetemnya di sembarangan. Saya pernah beberapa kali melakukan sidak memarahi supir yang ngetem, itu rata-rata orang Garut Pak di eloknya tuh gitu. Punten ya, saya berapa kali kalau urusan K3 bagian ketertiban saya sampling Pak. Beca yang melawan arus, kendaraan yang ngetem, orang-orang yang buang sampah sembarangan di alun-alun, hampir 90% bukan orang Bandung. Jadi saya menduga orang Bandungnya mah dengan kampanye kita yang luar biasa sudah kena terhadap ini. Tapi karena kota ini terbuka, tidak bisa memilah-milah mana orang Bandung tidak Bandung, ya kita harus demokratis. Tapi setelah saya sampling, setiap saya menertibkan, hampir 90% itu KTP-nya bukan Bandung. Karena waktu kita wawancara masyarakat yang buang sampah ke sungai, jawabannya rata-rata karena tidak ada tempat sampah di sekitar rumahnya. Ya udah kita sediakan. Jadi PR-nya Bu Camat adalah menghitung di sungai-sungai yang memang melewati Bojong Loa Kidul berapa banyak tempat sampah yang dibutuhkan untuk merubah pola pikir warga. Jadi tempat sampahnya itu mah yang itu aja, yang plastik itu. Ya. Nah itu saya butuh data. Nanti kami bantu juga. Itu Astana Anyar sudah melakukan, Kecamatan Belah Batu sudah persiapan melakukan, sehingga digabung dengan PIPPK RW motor pengangkut sampah, harusnya logika saya urutan membuang sampahnya bisa lebih tertib. Nah ini Pak Dirut PD Kebersihan, Pak Denny, saya masih ingat kalau di Amerika jadwal membuang barang besar itu ada waktunya, saya lupa wacana mumpung keingat. Karena ada kalanya kita harus buang sampah yang skalanya besar. Ada kasur, ada lemari yang udah rusak, ada sofa, pasti bingung ke mana.
Nah, kalau di Amerika ada jadwal membuang sampah besar, ya kan? Ditentukan titiknya. Jadi dia bawa barangnya ke si truk yang sudah nongkrong di titik tertentu di waktu tertentu. Nah, coba eksperimenkan, ya. Sehingga kalau orang bingung mau buang barang besar, dia tahu karena RT-nya bilang di Jalan Anu setiap hari apa menongkrong truk khusus untuk sampah barang besar. Ya. Jadi kayak TV tadi. Pernah saya lihat kemari di Facebook, saya lihat ranjangnya, ya, lengkap dengan mantannya mungkin. Menyebut mantan teh karang kaluna tepengkan. Itu tolong jadi inovasi ya, saya baru ingat. Jadi berinovasi minggu ini ada di 6 wilayah misalkan, ya. Di jalan mana, titik mana. Nah, kalau sudah, rapatkan dengan Pak Guyuban Camat, informasikan, wahai warga Bandung, mulai sekarang kalau buang sampah yang besar di titik-titik ini jam sekian sampai sekian. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi cerita-cerita yang miris, ya, membuang sampah. Jadi itu ya untuk urusan sampah. Kemudian saya minta di sini para lurah hadir, ya? Siap. Ada semua. Itu 10 orang petugas kebersihan yang sudah kami sediakan harus sesibuk-sibuknya kan udah digaji dibayar oleh honornya oleh APBD, ya. Jadi dahulukan jalan protokol, ya. Karena jalan protokol adalah wajah. Kira-kira kalau ini badan itu ada wajah, ada lain-lain. Nah, wajah kita itu ada di jalan protokol. Jadi dahulukan piket mereka itu di jalan protokol. Dan biasakan piketnya itu subuh kalau bisa. Jangan beberes di jalan protokol di jam yang sudah terang benderang. Saya inginnya kalau warga pergi sekolah atau pergi ke kantor, yang dia lihat jalan protokol itu udah bersih. Karena petugasnya sudah diatur oleh palurah-palurahnya, palurah semuanya untuk bekerja di subuh. Setelah protokol di subuh baru atur-atur, ya. Nah, salah satunya ya itu tadi membersihkan area-area sungai tadi, lengkap dengan ini, dengan jadwal-jadwal. Petugas gorong-gorong juga jangan ada waktu nganggur, karena tadi Bu Camat menyampaikan dikasih hujan sedikit saja si sampahnya muncul kan. Jadi saya agak was-was nih kalau Bu Camat bilang begitu, jangan-jangan pas nanti musim hujannya, minggu pertama seluruh jalanan Bandung. Karena kemarin pas hujan yang 2 hari lalu, ya, yang sesaat itu saya masuk lewat Pasir Koja, Balaka, keluar sampah-sampah pas di perempatan Pasir Koja. Nah, jadi kelihatannya ini sampahnya sedang bersembunyi, tidak bergerak. Ya, jadi ini kekhawatiran. Kemudian yang ketiga, yang keindahan, ya, termasuk penghijauan. Saya tidak mau jalan di Bandung ini gersang. Nah, ini Bojong Loak Kidul masih rada gersang. Ya. Coba kasih analisa ke saya dalam 7 hari. Ada berapa ruas jalan yang belum ada pohon peneduhnya, dan satu ruas jalan kira-kira butuh berapa pohon. Nanti kita minimal bisa mengkondisikan seperti Jalan Otista, di mana dikasih pohon dengan pot aja. Jadi nanti harapannya Bandung itu bersih, ketertiban juga lebih baik, penghijauan keindahan juga lebih baik. Nah, mudah-mudahan dengan proyek flyover Kopo kita bisa lebih tidak macet, ya, di area-area. Kalau ditanya jangan nyebut Kopo, nyebutnya Korea. Kopo area. Di mana di Korea? Kopo area. Langsung di Korea. Oke, itu untuk urusan K3, ya.
yang berikutnya adalah urusan PIPPK. Jadi Bapak Ibu, PIPPK ini sudah bahasa Sundana manggis menang hese gitu ya. Menang hese mengonsepnya hasil susah melobi politiknya di suudonan ayah di segala. Jangan sampai udah kami di pimpinan memperjuangkan kepada rakyat ini tiba-tiba penyerapannya kecil gitu ya para lurah. Karena kalau ini gagal nggak akan ada lagi orang percaya dengan konsep desentralisasi dan untuk di RW itu perubahan datang cepat ya, Karang Taruna juga aktif. Saya tanya sekarang, ini seluruh kelurahan sudah ada Karang Tarunanya belum? Dari 5 kelurahan. Jadi tiap kelurahan sudah ada. Ini yang diwakili oleh yang muda-muda di sini. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa bergerak lebih cepat. Saya tahu PIPPK tahun pertama banyak aspirasi yang belum sampai. Ya. Jadi saran saya, tolong Bu Camat sambil kita bergerak cari waktu justru merapatkan dengan para elemen-elemen ini aspirasi tahun depan seperti apa, ya. Supaya tidak ada belanja yang tidak efektif. Karena saya kemarin dapat curhatan dari RW-RW tertentu antara kebutuhannya dengan apa yang diatur di DPA-nya di kelurahan kecamatan agak kurang seret. Saya bilang mohon izin dulu tahun pertama mah wayahnya penyesuaian, ya. Tapi tahun kedua harus betul-betul aspirasi. Nah supaya aspirasinya berjalan, carilah di waktu-waktu ini sebelum Desember aspirasinya Bojong Loa Kidul apa. Nanti pas nanti PPK saya bikin perwal untuk tahun depan sudah betul-betul itulah resepnya gitu ya. Program PIPPK ini ditunggu oleh pemerintah pusat. Kalau Bandung berhasil rencananya pemerintah pusat akan mengaplikasikan juga. Jadi Pak Luhut dari Kepala Staf Presiden pernah bilang ke saya waktu saya paparan, wah itu ide menarik karena perubahan datang cepat. Nah itu mari sukseskan sama-sama. Kuncinya ada di lurah, pintunya ada di Bu Camat. Ya, kemudian tadi K3 sudah, PIPPK kurang lebih seperti itu. Nah sekarang tahun depan itu adalah komitmen kami untuk Bandung kurang lebih bebas banjir ya di tahun depan maksimal. Jadi sekarang Bu Camat bersama tim hitung aja berapa jalan yang ada gorong-gorongnya, berapa meter. Kalikan sekian rupiah, saya pengen tahu harga untuk membuat Bojong Loa Kidul bebas banjir teh berapa puluh ratus miliar kira-kira gitu ya. Nah saya ingin harga itu keluar karena saya amati daerah-daerah banjir besar rata-rata daerah selatan, kecamatan-kecamatan yang menjadi hilir ya. Kemarin Buah Batu curhatnya mirip-mirip, tapi kalau Kecomblong agak beda gitu ya. Jadi memang rata-rata dapat masalahnya itu di daerah-daerah yang sana. Nah, saya pengen tahu ya, jangan rapatkan nanti dengan DPMP. Nanti saya tahun depan tidak mau ada alasan itu dana terbatas, ini prioritaskan karena tahun ini targetnya sampah beres, tahun depan targetnya budget beres. Sampah juga sudah jauh lebih baik, masih ada masalah seperti disampaikan, tapi sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan kalau dari laporan Pak Sekda dan tim, kalau memang ada takdirnya gitu ya, insya Allah. Kenapa? Adipura, Pak. Oh ya, Adipura. Terima kasih sudah mengingatkan. Baru mobil. Kalau tidak ada halangan 17 tahun Adipura hadir lagi di Kota Bandung. Kalaupun tidak usah kecewa karena kebersihan sebagian dari iman, bukan sebagian dari Adipura. Ya, Nadofatu minal iman, jadi bukan Nadofatu minal Adipura. Jadi bersihnya kita kejar aja, ya.
yang penting regenerasi. Nah, tapi kalau ada ya alhamdulillah berarti ada perubahan dari dulunya sangat kotor menjadi jauh lebih baik. Saya ucapkan terima kasih juga. Biasanya dari Polri TNI selalu sigap kalau dimintai operasi kebersihan bersama-sama. Saya kira itu dulu ya pengantar dari saya karena akan banyak di lapangan, termasuk daerah mana yang nanti saya jalan kaki ketemu warga ada ya, wilayah yang sangat padat di belakang Cibaduyut. Saya punya cita-cita, makanya karena bulan depan tahun kedua saya akan fokus menata jalan Cibaduyut ini ya, karena harus jadi wajah seperti Cihamplas. Cihamplas sekarang sudah ada. Cihamplas akan istimewa, saya cerita kenapa Cihamplas istimewa. Semester ini nanti orang kalau ke Cihamplas, kalau jalan kakinya bukan di jalan Pak, jalan kakinya di atas. Jadi kita akan bikin namanya skywalk, ya. Skywalk itu jembatan yang memanjang, bukan melintang. Jadi sepanjang Cihamplas kita jalannya nanti di atas 3 meter. Mobil mah di bawah, kita belanja di situ. Di Indonesia belum ada ya. Jalan yang hanya untuk manusia ada di atas. Nah, jadi Cihamplas akan kembali menjadi tempat yang salah satu belanja terbaik se-Indonesia. Nah, masih ada 4 bulan, saya akan fokus merencanakan Cibaduyut supaya jadi pusat belanja yang nyaman. Ya. Mudah-mudahan di anggaran tahun depan kita bisa melaksanakan. Tapi saya ingin tegakkan aturan, jadi wayahnya si bangunan tadi harus ditegakkan aturan ya, yang masa ada IMB, tidak ada IMB bisa berdiri berusaha dapat duit puluh ratus juta tapi dia melanggar aturan dan picontohan jadi kita bisa saya gitu kalikan ribuan orang eta nu mata kriweuh Bandung ya. Jadi hari ini persiapan datang oleh saya sendiri, kita tutup aja sampai IMB-nya beres karena kalau tidak ada penegakan negara tidak punya wibawa dan bukan itu ya. Itu saja dulu pengantar. Sekarang saya buka curhatan ya 1-2 dari berbagai elemen. Di kapungkur pemain resep ngajar kita dari Rodotul Atfal, Ibtidaiyah, Sanawiyah, dugi ka madrasah aliyah. Namun upami enjing-enjing teh sok ngadanteng di Korea pangitenya, mun eta mah jalan Korea. Apa satu jalur terus digentos kan Korea. Aduh, Kang Emil era budak kami bade mentas. Kantos aya sabaraha hiji anu ka serempet motor. Karena resam kan papayun-payun sareng ST Babakan Tarogong. Kalintang saena upami pangdamelkeun lah. Jambatan pamentasan jambatan pamentasan atuh wios di modalan mesa euting panginten di Nurul Huda sareng Babakan Tarogong di modalan saeuting Kang Ageungna panginten di wali kota mah hapunten pisan lumabatur buat sama Rena Titiknya paling mana saya? Lampu, tapi sampai ke setopan, paranto RW 08 begitu. RT 05 sareng RW 08. SD Babakan Tarogong sareng Yayasan Pendidikan Islam Buddha. Babakan Tarogong mau SD, kami Nurul Huda mah bukan budak kanali. Hapunten panuhuna mudah-mudahan 2015 akhir lah Pak. 2015 akhir ya oke paminten aya kagendelan doa na supados di ijabah mengapa doa tak terkabul di atas pisan teh warna enjing pakai nanti anu kalau
kaitan sarang JPO kan memang bagian kewajiban utama. Ada dua cara penelitian biasa di kerjasama tapi biasa oke bapak bisa BBM untuk menambang. Dan insya Allah akhir 2015 tanggal saya di Pak Wali lumayan. Pak ini berapa biasanya harga jembatan? Kedah dia tak. Puluh apa kali 100? 100 ya. 100. 800 ya. Ya Bu, insya Allah. Oke ya, karena sudah masuk waktu lohor, persiapan sholat isoma, setelah itu ke lapangan, bagi yang mau ikut silakan. Tapi jangan bikin macet ya, saya sendiri akan naik sepeda menyesuaikan saja. Dan nanti para kepala dinas yang hadir mohon mengikuti, karena nanti ada problem-problem hal yang akan dilihat di lapangan. Dari dunia pendidikan, Pak Eli ada hal ihwal di Bojong Kidul yang perlu dipahami. Kalau yang hibah sekolah itu di mana? Oh, Bandung Kulon. Di sini pas sekolahan aman, rasio SKTM nggak banyak atau banyak juga? Oh, banyak. Jadi bukan yang palsu ya? Hah? Mau? Oh ya. Di sini ada dari MUI nggak? Oh, Bapak ya? Ya Pak Ketua, saya udah minta ke Pak Miftah Fadil. Kalau tahun kemarin ceramahnya itu ya Pak, kalau pengajian, kalau Jumatan itu tentang kebersihan. Nah ini kan kebersihan udah ada lumayan, diteruskan nggak masalah, ada batu minal iman tadi. Tapi tahun kedua Pak urusan kejujuran Pak. Karena waktu SKTM yang ribuan palsu ini saya patah hati Bu. Jadinya masih banyak orang tua yang kaya dan pintar mengajari anaknya berbohong. Terus negara ini mau dibawa kemana? Masih kecilnya udah melakukan ketidakjujuran. Jadi Abi titip kepada ulama nanti di bawah bimbingan Ibu Camat, SBK juga Pak, ajarkan tentang taati aturan bagi umat ya. Kemuliaan umat itu kan taat pada pemimpin. Pemimpin itu direpresentasikan pada aturan. Jadi taatlah pada aturan, kejujuran. Ya buat orang Australia ya. Di Australia ada seorang orang tua bilang begini ke saya, Mr. Mayor, ada wali kota bahasa Inggrisnya Mayor. Saya mah nggak masalah anak saya nggak pintar matematika, tapi saya akan sedih kalau anak saya tidak bisa mengantri. Nah kalimat pendek itu mengindikasikan orang boleh saja kalau urusan kejujuran, karakter, kesopanan, taat aturan mengeriji. Masalah pintar matematika, fisika itu mah bisa mengikuti. Di Jepang pendidikan sekolahnya kelas 1, kelas 2, 3 nggak ada baca tulis hitung, jadi semua naik kelas. Mereka mengajarkan karakter. Kembali lagi salah satu ukuran karakter ngantri. Di Jepang kalau bertanding yang kalah kepalanya diusap oleh yang menang. Artinya apa? Menghargai yang kalah jangan minder, yang menang jangan sombong. Nah pendidikan itulah yang harus kita pendidikan. Dalam 4 bulan kami dengan Dinas Pendidikan, saya sampaikan di sini, akan menyiapkan pendidikan karakter Kota Bandung. 1, berbasis agama. 2, berbasis lingkungan. 3, berbasis kesundaan dan bela negara. Jadi bentuknya segitiga. Silih asih agamanya, silih asuh yang tadi Sunda dan bela negara, silih asahnya di lingkungan alam. Silih asihnya nanti dengan MUI, dengan UIN sedang persiapan. Kesundaannya dengan UNPAD dan UNPAS minta pertolongan. Kalau yang lingkungan dengan Wanagri. Jadi siap-siap tahun depan ada camping, tadabur alam, ada program sholat maghrib bersama, misalkan. Ada rebo Sunda, ada apa. Sehingga harapan saya lahirlah generasi yang juara, tidak hanya otaknya cerdas tapi karakternya baik, pemimpin. Jadi nanti buku-buku ini bisa diperbanyak ya, untuk dibagikan kepada yang lain-lain. Saya kira itu saja. Pak Didi harap banyak menempel karena PR-nya ternyata banyak di infrastruktur ya, yang harus kita lakukan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Camat, tapi sebelum Bu Camat menutup, saya minta Pak Sekda mungkin ada arahan kepada warga
kami bersyukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya terima kasih atas respon dari Bapak dan Ibu yang selama ini memang sebetulnya saluran-salurannya sudah terbiasa dengan forum musrembang kelurahan dan kecamatan, tetapi satu hal yang luar biasa dari Pak Wali Kota, Pak Wali masih membaca ada satu ide-ide dan curhat masyarakat yang tidak tersalurkan dalam musrembang, makanya beliau punya inovasi namanya PPPK. Oleh karena itu tadi telah disampaikan dari kejadian pertama bahwa PPPK ini menjadi bahkan akan menjadi model nasional karena memang secara substantif program PPPK ini menjadi satu bukti keberpihakan terhadap kekuatan kewilayahan. Ya, kedulu memang ada pagu kecamatan dengan forum-forum musrembang kelurahan kecamatan juga itu. Tetapi sebagai political will, Pak Wali selalu memberikan arahan kepada saya agar Kota Bandung menjadi model dan percepatan terhadap pembangunan itu sendiri bisa terbangun. Nah, sehingga dan alhamdulillah disupport oleh Dewan yang terhormat dan Kang Denny ini salah satu pimpinan di DPR yang senantiasa membantu program-program itu sendiri. Nah, oleh karena itu tadi Pak Lurah, bagi hal-hal yang ada persoalan, saya ingin titipkan kembali, jangan di tengah. Tapi kami yakin persoalan penyerapan sekarang, karena saya sudah meminta diperintahkan untuk Pak Camat untuk segera disampaikan yang namanya ke Pak RW, Pak Karang Taruna dan sebagainya, sehingga kita punya waktu 4 bulan. Saya pikir cukup lah, karena program PPPK itu nggak ada yang dilelang secara totaliti, karena angkanya masih 100 jutaan. Jadi kekhawatiran yang berlebihan juga terkadang kemudian kami sudah diperintahkan. Namun persoalan tadi sudah direspon oleh Pak Wakil. Kanggo anu 2016 mah insya Allah ke September, Oktober badai aya program pemantapan terhadap PPPK. Angke BKPPM sareng PNU termasuk anu nembe diusulkeun ku ibu-ibu PKK. Memang aya sok aya kesulitan teh cara ngadamel proposal dan sebagainya. Makanya kamarima pola yang memang jumping. Karena di dalam perencanaan ada dua, ada bottom planning, ada top down planning. PPPK adalah gagasan murni dari Pak Wali Kota. Saya pikir saya selalu menjual produk ini menjadi satu program jenius dan tinggal bagaimana kita sama-sama mengamankan secara utuh. Ini sebagai bentuk keberpihakan dan tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa saja ketika usulannya banyak PPK-nya dikabulkan. Dan itu menjadi satu kesepakatan kita dengan lembaga politik. Nah, yang kedua yang beririsan dengan tadi kami juga diwati-wati besok Pak Lurah kaitan dengan opsi karena dalam 2 minggu hitungan Pak Wali ingin syukur-syukur bisa groundbreaking anu kaitan opsi jalan ya. Mungkin besok akan ada undangan besok jam 10 jam 11 bersama dengan BPN kami akan mengundang dengan jajaran DBMPP dan dinas terkait opsi-opsi selain. Nah, sehingga dalam 2 minggu insya Allah kami laporkan ke Pak Wali Kota. Hal-hal lain yang tidak ada termasuk Ibu Bu Mai ke JPO atau diamutan ke Pak Wali. Nanti ada beberapa opsi, tapi pada prinsipnya respon lah anu Bu Mai nembe utang dugi kamar orang kali kasrepet dan sebagainya. Terus dari sisi estetika oke Bu Mai. Jangan ayat kecil tapi ruang-ruang dia atas sesat. Nah oleh karena itu tangtos ke SKPD terkait harus di bawah Pak Wali nanti pasien bagi gambar dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya pada direspon mohon tiasa akhir 2015 tinanya lagi bersabar. Bagi upami dihetam biasanya si JPO itu rugi ke 600 juta tidak ada gitu kan ya. Nah aku gitu kan upami gitu kan sudah dilelang dan sebagainya. Nanging ruh dan semangatnya insya Allah yang catatan harus dicatat dan harus direwetkan ke Pak. Sakit umum. Ya, saya kira itu tadi Bu Camat menyampaikan kita break sholat dulu di masjid, dari situ ke situ sahur daerah sini, setelah situ sahur ke rumah tokoh masyarakat pada karena sudah menyediakan makan siang ya Pak. Insya Allah cukup buat semua, asal jangan nambah. Setelah itu saya ikut rute dari Bu Camat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana waftah lana abwaaba rahmah. Allahumma ighfir lana dzunubana waftah lana abwaaba barakah. Allahumma ighfir lana dzunubana waftah lana abwaaba jannah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawbil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pak Sekda dan Bu Camat, ini ada berita baik sedikit. Tadi malam itu saya kedatangan pengusaha FO, Pak Ferry. Beliau menitipkan berkarung-karung baju masih baru, karena belum laku aja, ya. Jadi saya bawa kalau tidak salah. Jadi nanti kalau di kampung-kampung kota sambil jalan, Pak Sekda mungkin nggak usah selalu dari saya, juga kita saling berbagi. Jadi mudah-mudahan nanti jadi amal juga buat usahanya. Amin. Kemudian juga nanti kalau Bu Camat ada rumah-rumah yang masih bilik, yang masih ini, ada juga 1-2 pengusaha yang mau membantu langsung kontan untuk urusan kutilang, ya, rumah-rumah yang jelek. Jadi kalau boleh saya dibawa ke daerah yang bagus-bagus, ya. Justru Sapawate ini saya mau lihat masalahnya apa saja, sehingga langsung kontak yang bisa kita lakukan upaya. Saya kira itu. Ada program kayak di wah ini mah betul digotong royongkan ini. Orang di program di daerah, Ini mah maksudnya inisiatif lurahnya aja. karena orang PPK ya, gorong-gorong dan sebagainya. Tadi di anggarannya ada buat kegiatan. Kecamatan gitu sama ya. Kan kerja bakti di dia kerja bakti kerja Pak Sekdarnya. Untuk dia mah kedah di desa itu Pak Lurah sareng Pak Camat. Jangan dibiarkan terlalu lama ini memang. Ya. Tidak Tapi sehat. kayak nyungkeun koordinasi ke pusat kayak batusan di DBM. Itu kan ini Pak. Ini kan datang. Jajannya yang sehat ya. Sekarang Nah, itu ya. bilang apa? Yang apa? Bilang apa? Beng beng. Mau apa enggak? Gini tapi nggak mau. Mau? Selamat aja. Kamu udah belum? Belum, aku belum. Bilang apa? Kasih. Siapa yang belum? Ini. Siapa yang belum? Terima kasih. Bisa nyanyi Halo Halo Bandung nggak? Bisa? Sok nyanyi. 1, 2, 3. Ini yang punya beng nyanyi. Terus yang keras. Nanti itu sampahnya buang kemana? Tong sampah. Jangan buang ke sungai ya. Janji? Ngerti? Mau beng-beng, mau baju? Beng beng. Buka heula tuh helmna. Ke mana?
Kan saya udah bilang ke Bu Camat, problem di sini apa aja. Kalau ini macet dan apa nanti kita beres, jangan sampai banjir kayak gitu. Ya, dia di Pak Wali buat ibu. Di Kanggo. Nah, untuk ku ibu ku Tarogena. Kak, masalahnya apa ini? Rutin Pak, ini baru dari keruk. 4 hari lalu udah begini lagi. Masalahnya dari mana sumbernya? Enggak, maksud saya hanya di Wijento. Jadi ini TPS-nya nggak mencukupi. Ya punya TPS-nya kan ya seronya hampir di warga Mataram. Dipakai itu. Mana ya anjing-anjing. Anu jadi masalah ternyata Pak Wali punten. Gundukan-gundukan. Itu apa ruang apa itu? Tembok-tembok itu. PLN. Pohon yang tersisa baru diambil alih sama kita kemarin 2012 kita masuk program. Tahun problemnya itu. Jadi akhirnya dibongkar jangan teman. Sampah nyocok di bawah, Bapak. Pak, Sampah nyocok di bawah, air iya. jalan. Sampahnya di bawah. kepada orang udah mulai deh. 12. 12, ah? Ya, 12. 12. Bagi-bagi ya. Mana aja? Sing adil. Alhamdulillah. Foto lah sama Wali tuh. Mas mesin apa reman? Bisa jalan. Angkat. Gitu. Ah, dia. Ah, Betul ya. ya. Mas sepatuan unggulnya. Mana pangpajangan kumaha? Bos, numpang panjangnya ada bos. Oh, ini. Bukan naik kartu nami itu? Perusahaan juga. Alamatnya nama? Cibarayut blok situ RW 2. Modal aman atau butuh modal deh? Ya, periogi Pak modal gitu. Kan ada program itu ya, kredit melati nggak ikut? Ya, nanti ikut aja sama ada kredit tanpa bunga sampai 30.000. Ini ngantosan saha ieu teh? Assalamualaikum, Pak. Pak, yang di Bu ya, saudara laki. kita kanggo ibu Wali. Ibu Wali. Ayang ieu tah. Tapi hijian tenan naon? Usi sendiri ya? Anu senalan mohon Pak nyelira. Oh, ari anu ieu. Sepatu nama anu ti pabrik. Oh, di pabrik. Mohon di pengrajin sepatu. Sepatu futsal tuh. Mana ge anu kaange itu mana teh? Dekat dulu poning sareng eta Pak. Kosongnya 5 bola.
Dari Sendal Pamagat nu mana? Iya Pak. Oh, tapi kita udah setengah lusin ya. Iya semangat. Kita nukir milari 4 kilo 42. Motor lanjut, motor. Ini apa? Kekurangannya. Ini Pak, kalau dilihat terlalu kecil. Karena kalau yang dari kabupaten biasa loncat, Kalau ini ditarik ke belakang karena siapa? Jasa marga. Oh, tarik aja dah mau dipikiran ku jasa marga ke. Sok widian ku saya. Daripada iya. Hah? Perluas heula we, ntar saya surat menyusul tanggung jawab saya, ya. Kita biasaan gitu. Di kewilayahan apa penduduknya? Hah? Iya, daripada teka pakai jadi kita naon ayeuna. Eta nu aya tenda biru. Tanaman Pak, tanaman hias. ada yang berjualan. Nanti hidup mau apa? Ingin membawa perubahan dan apa? Ada apa yang kemarin dilihat ada bendung. Nah kita dapatkan di bendungnya Pak. Jadi bendungnya tidak dirusak. Nah ini teh udah dikerjakan apa belum? Belum. Yang belum lelang itu. Ya, sekarang mau ke sekitar 200-an lebih dengan rumah pompanya. Mahal. Udah? Ya, Berapa gede lelang? kan lebih dari 200. Bisa kapan? Ini sebulan berarti September Pak. September udah tepat. Nggak boleh jadi. Sama rumah pompanya. Pompanya boleh jadi. Ya, pegang. Jadi setelah beberapa kecamatan disimpulkan memang kecamatan-kecamatan yang di daerah selatan isunya lebih banyak ke infrastruktur banjir. Jadi sesuai komitmen di RPJMD di mana penanggulangan banjir secara signifikan akan banyak terjadi di tahun depan. Kita dengan Pak Sekda akan memprioritaskan BBMP ada pergeseran prioritas. Prioritasnya lebih banyak ke penanggulangan banjir di kecamatan-kecamatan selatan. Ada di daerah sini, di Buah Batu, di Bagi dan lain-lain. Masalahnya itu kompleks ya, jadi tiap titik banjir itu problemnya beda-beda. Jadi sedang dicari, misalkan di daerah Cibaduyut yang bikin banjir di sini nih, itu karena ada air balik arah ke sini lagi. Ternyata di sana ada bendungan. Nah, bendungannya akan kita bikin rumah pompa sehingga air yang mengalir dia bisa loncat di bendungan untuk pindah mengalir ke perbatasan. Masalah kedua saya sudah perintahkan Bu Camat juga, ini problem di kecamatan daerah sini itu banyak dengan perbatasan yang resources-nya ini harus dikoordinasikan, jadi sudah saya perintahkan agar koordinasi dengan camat kabupaten di sini. Karena kadang-kadang juga ada dari kabupaten buang sampahnya kata Bu Camat di sini, sambil dia lewat tiap hari dan sebagainya. Itu kemudian saya minta percepatan jalan tembus dari Cibaduyut ke Muhammad Toha, sehingga nanti kalau ada lalu lintas tidak melulu harus lewat Soekarno-Hatta. Nah, itu bisa memudahkan lalu lintas. Kalau Cibaduyut ini salah satu tujuan wisata kota Bandung. Terus ini persoalannya kan ada buat juga nih. Ada apa? Ada macet, ada banjir juga, ada trotoar yang. Ya itu dua area wisata belanja yang jadi prioritas adalah Cibaduyut dan Cihamplas. Cihamplas gambarnya sudah detail. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kita akan bangun skywalk di Cihamplas ya, dari arah Advent sampai ke kolong jembatan Pasopati. Jadi nanti di Cihamplas belanjanya di lantai 2. Nah untuk Cibaduyut itulah kenapa saya akan monitor di sini, termasuk akan mengunjungi lahan parkir supaya kemacetan berkurang dengan konsolidasi parkir di titik di dekat BCC, termasuk menertibkan bangunan yang sekarang tidak ber-IMB juga.
sehingga ujung-ujungnya kita akan jadikan kayak Asia Afrika, di mana pedestriannya baik, bagus, nyaman, ada kursi sehingga orang belanja pun nyaman. Itu prioritas. Yang ini Pak, tadi soal yang sungai tadi yang pertama kali itu kan masih menyatu dengan pembuangan kotoran manusia juga di sana. Itu solusinya ini harus seperti apa yang bijak? Ya, jadi si saluran itu kan tadi kita lihat airnya tidak mengalir, jadi saya minta pertama ada pembersihan jangka pendek, jangka panjangnya kita cek. Kalau mereka tidak punya MCK yang baik, kita bikinkan MCK. Kalau ternyata MCK tidak memadai, kita ada proyek di Distarcip namanya septic tank komunal ya, yang ditaruhnya di tengah gang, sehingga semua saluran-saluran bukan ke sungai tapi ke sana. Berarti masih banyak Pak kalau di Kota Bandung? Masih banyak, PR-nya masih banyak, jadi tidak akan beres di zaman saya semuanya, tapi kita optimalkan perubahan. Yang Ciambas tadi sudah sampai mana Pak? Berarti terus Cibaduyut apa langsung Cibokan Ciambas selesai langsung Cibaduyut? Nggak saling menunggu. Kalau Ciamplas itu paling siap, Cibaduyut masih saya butuh proses pendataan studinya. Udah gambar kerja. Pak yang mengerjakan siapa nanti? Nanti DBMP yang itu sebagian ada hibah juga dari sepanjang Ciamplas. Jadi mulai konstruksi Semester ini berberan. Kalau nggak September, Oktober. Kalau salah satu kerja jangka pendek untuk masalah kemacetan khususnya di kawasan Cibaduyut sendiri, Pak? Saya kira penertiban parkir karena jalannya pas-pasan, wisata belanja, isunya pasti parkir. Makanya sekarang mau lihat lahan parkir 1 hektar yang rencananya didirikan tempat fasilitas. Kalau jembatan Kan udah pembebasan, sok kamu lihat di Jalan Soekarno-Hatta banyak rumah-rumah dirubuhkan ya. Karena itu tanahnya sudah dibeli untuk persiapan proyek awal tahun depan flyover lokal. tahun depan mulai pengerjaannya. itu akan ngaruh ke Ngaruh kan. Orang nggak akan ketemu lampu merah, dia bablas aja. kalau yang kan tidak Ya ini makanya saya mau lihat dulu, belum bisa komentar. Belum bisa komentar. Pak, belusukan kali ini ada yang beda nih Pak, bawa beng-beng sama baju nih Pak. Ya setiap ketemu warga wajahnya mupeng, jadi karunya, jadi anak-anak mah ya coklat aja. Kebetulan ada pengusaha Pak Ferry nyumbang berkarung-karung baju baru ya, bukan bekas, yang nggak laku dijual dan masih bagus. Nitip buat diberikan kepada warga yang membutuhkan. Si airnya nggak gerak ke sini. Saya mah emang dalam minggu 2 minggu pokoknya jelek segini. Saya Lubang paling itu apa? Paling lubangnya seperti itu mah. Mau dicekik di sana, dari Jidan. Di Jidan, Nggak diizinkan ya? bahasa tidak diizinkan. Kita udah nggak ngisi virus surat. Pas kita mau berjalan ke sana nggak boleh aja Pak. Alasannya tuh mereka belum dapat gambar tekniknya, awalnya tentunya mah jalan aja sambil berjalan gitu. Ya boleh kita jawab. Sekarang kita sudah kirim lagi sebenarnya Pak suratnya. ya, jadi gini arahan saya kerja. Kalau ada konflik apa dia masalah umat, ya memang akan kemudian. Terus yang kedua itu dia langsung tepatnya ini 2 minggu dibongkar dan saya cek lagi itu langsung jadi lagi. Kalau itu ini saya untuk Ke menterinya langsung lewat ini. Oh, pada mau kawan ini ada di bawah. bagus kayak gitu. Dana kerja gue Ada surat izin kedua. Nanti Bapak aja suratnya Pak ya? Tekan Bapak. Saya tekan. Saya kerjakan, jangan nunggu deadline. Siap. Udah mau peduli, dari sekali aja sangat. Ya. Ya, betul bisa ini Musim hujan ini di Bandung nggak boleh banjir, ini masih air bulan. Nah, saya akan di DPR.
setengah Lampung ya Mas. Lain segelnya sudah diputus, Pak. Oleh pihak ini. Apa yang ini siapa? Yang Pak. Udah tahu kan masalahnya? Iya, Pak. Terus gimana? Kami sudah melakukan prokesnya. Apa itu? Karena kemarin ada terlewat Mas batas airnya, karena sudah diajukan lagi dan surat permohonannya sudah masuk ke Kacip, Pak. Ya kan nggak bisa Bapak bangun dulu baru memohon. Teori dari mana? Memang ada sedikit agak historis di belakang waktu Pak Ade dulu, beliau yang mengurus, yang sudah almarhum. Jadi ketika ini dimulai, Pak Ade yang mengurus, beliau almarhum, nggak bisa disambungkan. Jadi mungkin dengan ini dengan ada Pak Ade juga koordinasi, kita akan segera melengkapi dan sekarang sudah diproses. Jadi proses kan Bapak sudah melakukan kegiatan ada nilai izinnya tidak diurus, semua orang juga tahu nanti jadi presiden semua orang ikut. Itu tadi yang di depan ada trotoar itu ambil yang di ujung sana tanggung jawab. yang disadarkan itu di trotoar kembali kita kemarin itu Saya nggak minta macam-macam, kembalikan ke aturan aja. Panjang saya bisa apa tidak? Siap Pak, segera Hidup itu kan jangan urusan nyari ekonominya aja, kontribusinya ke kota malah mengambil hak orang jalan kaki. Kebetulan parkir kita ini justru menampung orang yang Saya nggak ada masalah, membantu masyarakat sekitar juga. Semua sesuai aturan saja. Bapak di sini lancar, pakai izinnya diproses sesuai aturan. Orang juga butuh jalan kaki, sekarang jatuh tadi di trotoar. Dan ada upaya-upaya juga Pak, kita mengakali pada saat tertentu terjadi kemacetan total. Jadi kita upayakan supaya bus yang dari sini lewat. Itu sebabnya kalau bus yang dari sini lancar, tapi bus yang dari sana ke arah dari Tugu Sepatu ke arah TVRI justru macet. Jadi arah sini ada kelancaran Pak. Ya itu dua hal yang berbeda. Sekarang Bapak rapat dengan Disarsip, besok ada apa? Ya, maksudnya siapa yang bisa bertanggung jawab? Bapak berdua? Saya bisa Pak. Bapak jabatan apa? Saya langsung di marketing Pak, yang menangani. Bapak ngambil keputusan? Saya harus izin ke Pak Haji. Ya, Pak Haji aja panggilan. Seperti aja Bang. Pak Irwan, seperti aja. Sudah melebihi aturan ini dari dulu Pak. Warga kami udah gerak. Ya, kayak. Ya, jadi besok ditunggu di Disarsip. IMB nggak ada ini. Ya, Bapak siapa? Saya dari RW 3. Ya udah. Sudah dia. Saya lagi bicara Pak. Iya. Nanti ada waktu. Ya, siap. Nanti saya ambil keputusan setelah situasinya sudah jelas, tapi jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan masyarakat. Siap Pak. Bahwa Bapak menyumbangkan ini mengatasi kemacetan, nggak ada masalah. Semua di Bandung ini harus sesuai aturan. Jadi kalau itu trotoar tidak seperti semula, harus kembalikan seperti semula. Siap Pak. Duit mah bisa dicari, nggak ada masalah. Tapi kalau Bapak ada rezeki dibenci masyarakat kan saya. Ya, Segera kita bertemu. saya tunggu Pak Hajinya langsung, jangan Bapak. Boleh nanti bersama-sama Pak Haji. Kecamatan di daerah selatan kan tadi problemnya infrastruktur. Saya sudah bilang ke Pak Sekda penguatan anggaran sesuai janji RPJMD ya, tahun ini dan tahun depan fokus ke infrastruktur. Oke, siap. Tapi ini mah wayahnya Bu Siap. dioperasikan ya. Rutin Pak, kirimin juga. Nah, ini sampahnya. Di Facebook diupload.